Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Bang, Baik. ini beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir ini, Iya. sampai hari ini, Oke. nah, di Papua itu ada polemik yang kemudian terjadi terkait dengan MRP, Majelis Rakyat Papua, sebagai representasi dari masyarakat adat Papua. Ya. MRP ini. Nah, abang sendiri melihat polemik MRP ini seperti apa? Kita lihat dan kita simak secara bersama persoalan berlarutnya pelantikan jabatan anggota Majelis Rakyat Papua. MRP adalah lembaga kultur yang menjaga keseimbangan antara hak-hak asli orang Papua terhadap kepentingan berbangsa dan bernegara. Jadi saya melihat sudah hampir sekitar 8-9 bulan kalau kita mengacu kepada undang-undang terjadi kekosongan jabatan anggota Majelis Rakyat Papua karena mereka itu dilantik tanggal 27 November 2022. Nah, ini sudah Agustus, berarti sesuai ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang Otsus itu pasal 19 mengatakan bahwa masa jabatan anggota MRP itu 5 tahun. Itu ketentuan undang-undang. Nah, masa jabatan itu berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Dan setelah 27 November tahun 2023 harusnya sudah berakhir masa jabatannya. Namun kita ketahui, saya agak kontra sedikit dengan perpanjangan jabatan oleh Menteri Dalam Negeri. Karena bagaimana mungkin sebuah undang-undang bisa dikalahkan oleh surat keputusan menteri di bawahnya. Tapi ini sudah berjalan dan kita harap kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi agar segera mengisi kekosongan jabatan dari 8 bulan 9 bulan hingga saat ini. Karena di dalam Majelis Rakyat Papua itu dia bertugas untuk mengawasi, melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Iya, Bang. Ketika terjadi kekosongan jabatan di dalam anggota MRP itu tentunya punya pengaruh terhadap hak-hak rakyat Papua. Nah, kira-kira dalam analisis abang, apa pengaruh terhadap kekosongan jabatan ini, pengaruhnya terhadap hak-hak rakyat Papua ini seperti apa? Ya, jadi kekosongan jabatan itu berarti kekosongan keberpihakan, kekosongan intervensi, kekosongan afirmasi, kekosongan proteksi terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, karena Majelis Rakyat Papua dibentuk untuk itu. Nah, karena kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J itu mengatakan bahwa pembatasan itu dalam rangka menjaga dan melindungi hak dan kewajiban warga negara, dan itu diatur melalui undang-undang. Gitu. Jadi pembatasan itu diatur melalui undang-undang pasal 28J Undang-Undang 1945. Nah, pembatasan apa yang dimaksud dalam Majelis Rakyat Papua itu? Nah, kita tengok Undang-Undang Otsus pasal 19 mengatakan bahwa masa jabatan anggota Majelis Rakyat Papua itu adalah 5 tahun. Ini artinya 5 tahun, setelah 5 tahun lewat 1 jam saja itu sudah inkonstitusional. Maka agar tidak terjadi kekosongan, pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui panitia pemilihan MRP ini sudah harus melanjutkan proses kepada pelantikan. Jika tidak ada anggota MRP yang segera dilantik, maka akan ada terjadi persoalan besar menyongsong perhelatan pemilu 2024. Kenapa? Karena butuh perlindungan
rekomendasi pemikiran terhadap hak orang Papua pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua. Apa itu? Pemilihan anggota DPR jalur kursi otsus pengangkatan. Bagaimana orang mau memberi pertimbangan kepada gubernur dan presiden, menteri, kalau anggota MRP-nya tidak ada? Nanti semua akan bicara malah gaduh lagi. Itu satu. Yang kedua adalah memberi pertimbangan terhadap pengangkatan kursi otsus di kabupaten kota. Jadi pemilu kabupaten kota nanti ke depan itu seperti apa? Nah, ini kan dilakukan oleh pemerintah. Yang mengontrolnya siapa? Ya Majelis Rakyat Papua. Dan beberapa hal. Ketiga, 2024 itu juga pemilihan gubernur. Gubernur di mana undang-undang itu mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur harus mendapat rekomendasi terhadap keaslian orang Papua. Nah, ini 3 agenda besar yang berada di depan mata kita. Maka pada kesempatan ini kita berharap kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hentikan polemik ini. Dan mari kita tunduk dan taat terhadap Undang-Undang Dasar 45 tadi yang menyatakan pembatasan itu untuk melindungi hak warga negara, hak masyarakat Papua untuk mendapatkan pemilu yang berkeadilan di 2024. Itu juga tercermin dari kalau terjadi kekosongan, mereka mau mengadu kepada siapa, mereka akan berlindung kepada siapa, sementara ini sudah diberikan kewenangan di dalam undang-undang. Nah, dalam hukum tata negara, ini mengganggu hukum ketatanegaraan kita. Kenapa? Kalau Majelis Rakyat Papua itu bagian keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kalau sistem trias politika, MRP itu ada di tengah. Apalagi kita menjosok pemilu 2024. Demikian. Ya baik Bang. Melihat dari apa yang Abang sampaikan tadi ini, ternyata cukup besar pengaruhnya terhadap hak rakyat Papua. Sangat besar. Besar memang, karena apalagi menjemput momentum politik, perhelatan politik 2024 kali ini, di mana gejolak-gejolak politik ini seharusnya bisa dikendalikan oleh MRP, tetapi karena mengalami kekosongan tadi, tarik ulur sampai sekarang, nah ini bisa berdampak cukup serius, kira-kira begitu ya. Nah, harapan Abang sendiri seperti apa Bang untuk MRP ini? Harapan saya bukan untuk MRP, harapan saya kepada pemerintah. Dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua dan Menteri Dalam Negeri, mari kita tunduk dan taat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otsus. Itu satu. Yang kedua, adapun polemik berkaitan dengan ada yang menerima dan menolak, ini sudah kepastian undang-undang, ini sudah perintah pelaksanaan undang-undang. Kalaupun ada yang tidak puas, ada jalur hukumnya. Tapi bukan berarti menghentikan proses pelantikan. Kenapa? Karena pemilihan anggota MRP itu bicara tentang kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kalau ada yang merasa dirugikan, biar proses pelantikan tetap terjadi, bisa mengajukan gugatan. Gugatannya kemana? Ke PT UN, gugatannya kemana? Bisa juga melakukan keberatan terhadap ke Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pelantikan. Karena kita rugi, bayangkan 8 bulan hak suara orang Papua mau dibawa kemana? Begitu. Karena sudah tidak ada wakilnya dalam konsep Undang-Undang Otonomi Khusus tadi. Apalagi seperti yang saya sampaikan di awal, berkaitan dengan momentum politik. Sehingga harapan satu-satunya adalah, mari pemerintah pusat, gubernur, kita sukseskan, segera melakukan pelantikan, agar hak-hak dasar orang Papua itu dapat diwakili di Majelis Rakyat Papua. Mungkin demikian. Ya demikian. Terima kasih Bang Bar atas pikiran-pikiran kritisnya. Harapannya supaya lebih dipercepat agar supaya hak-hak rakyat Papua itu bisa diakomodir di sana. Ya, closing statement saya dalam melihat polemik lambatnya pelantikan Majelis Rakyat Papua ini adalah, saya jadi teringat dengan adigium hukum yang mengatakan bahwa pelaksanaan undang-undang itu adalah dalam rangka penegakan hukum. Namun, hukum atau undang-undang itu jangan dilaksanakan untuk memenggal kepala orang yang tidak berdosa. Artinya, segera pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk melantik anggota Majelis Rakyat Papua.
karena di dalam situ bukan hanya tergantung nasib beberapa anggota, 50-an anggota lebih, tetapi di dalam situ bergantung nasib jutaan rakyat Papua. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.